Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprapto. Saya guru fikih di MTS Swasta LKMD Wailoping, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 21025-288. Pada hari ini, tanggal 10 Mei 2025, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi sholat Jumat pada kelas 7 MTS Swasta LKMD Wailoping semester genap. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita melakukan doa seperti biasanya, yaitu saudara Dedi tolong mimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran pagi hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahami materi-materi ataupun isi dari materi yang disampaikan nanti. Baiklah, kita masuk, yaitu kita absen dulu ya. Absen kehadiran kalian. Ayuning Kurniawati, Ahmad Nugroho, Anugerah Dwi Putra, Anggun Kafara. Ya, berarti genap kalian semua hadir ya, semua pada pagi hari ini. Nggak ada yang tidak hadir tak? Alhamdulillah kalau hadir semua. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah di mana anak-anak bisa memahami apa itu sholat Jumat, apa itu hukum dan sah sholat Jumat. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa memahami apa itu yang namanya dan bisa menjelaskan pengertian hukum, syarat, wajib, rukun sholat Jumat. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua adalah menyebutkan hikmah syariat sholat Jumat. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan toleransi dalam melaksanakan sholat Jumat. Jadi itu 3 poin penting yang harus kalian pahami setelah kalian menerima, setelah kalian mendengarkan dari materi yang diberikan oleh Bapak Guru nanti ya. Bisa dipahami? Bisa. Anak-anak sekalian, kita memasuki materi, di mana di dalam materi ini yang tidak lepas dari konsep materi sholat Jumat. Di dalam materi ini yang perlu kalian ketahui yaitu yang pertama adalah pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat secara berjamaah, ya,
pada waktu zuhur di hari Jumat setelah 2 khutbah. Itu pengertian dari sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat berjamaah 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat setelah 2 khutbah. Ya, itu sholat Jumat. Yang selanjutnya, hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat wajib bagi laki-laki balik, berakal, merdeka, serta bermukim. Bermukim itu adalah bertempat tinggal. Sedangkan syarat wajib sholat Jumat sahnya adalah laki-laki balik, berakal, merdeka, sehat, dan bermukim. Harus berjamaah minimal 40 orang menurut salah satu pendapat, dan dilakukan di tempat yang tepat seperti masjid. Sedangkan rukun sholat Jumat itu yang pertama 2 khutbah sebelum sholat. Itu rukun sholat Jumat. Yang kedua yaitu salat 2 rakaat secara berjamaah. Itu ada 2 rukun sholat Jumat. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah yang pertama 2 khutbah sebelum sholat. Yang kedua adalah sholat 2 rakaat berjamaah. Sedangkan hikmah sholat Jumat yang pertama adalah mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, meningkatkan kembali kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian sosial. Ya, itu adalah pembahasan terkait materi sholat Jumat. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, anak-anak, untuk lebih memahami dari materi terkait yaitu sholat Jumat, hukum wajib dan sunahnya sholat Jumat, terlebih dahulu Pak Guru nanti akan membagikan kelompok, di mana dalam kelompok itu terdapat studi kasus atau permasalahan, misalnya tentang hukum sholat Jumat bagi orang yang sedang bepergian atau safar, dan hukum sholat Jumat bagi laki-laki yang belum cukup umur, semisal umur 11 tahun. Jadi nanti Pak Guru membagikan kelompok. Pak Guru akan membagikan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, dan kalian nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut di depan kelas dan dengan diwakili oleh perwakilan masing-masing dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Tetapi untuk lebih mendalami, Pak Guru akan tampilkan yaitu video singkat pembelajaran terkait masalah yaitu sholat Jumat. Mohon disimak di layar berikut.
disimak baik-baik. Ya, anak-anak sekalian, kita lanjut. Setelah kalian menyimak video singkat pembelajaran, kita lanjut yaitu bagaimana kalian bisa melihat apa itu infografis. Infografis adalah menginfokan lewat media-media gambar, dan diharap anak-anak sekalian pandangannya mengarah ke layar. Di situ anak-anak sekalian bisa melihat di mana di situ dijelaskan syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat yang pertama apa anak-anak? Islam. Yang kedua? Balik. Yang ketiga? Yang keempat? Yang selanjutnya? Baik. Syarat sah sholat Jumat anak-anak apa itu? Yang pertama? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Khutbah dilakukan 2 kali. Masya Allah, luar biasa pinternya anak-anak. Tepuk tangan. Jadi dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi, anak-anakku semuanya kalau kita lihat banyak yang paham. Untuk itu seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita masuk ke langkah pembelajaran berikutnya, yaitu terkait membuat atau menyelesaikan studi kasus atau permasalahan, dan Pak Guru akan membacakan nama-nama kelompok. Baiklah anak-anak, saya akan langsung memberikan lembar kerja kalian supaya kalian bisa melaksanakan dengan baik. Ini kelompok 1 ya. Ya, ini kelompok 2. Silakan dilihat baik-baik pokok permasalahannya apa, dicermati, dipahami, didiskusikan dengan teman-teman. Ayo didiskusikan sama-sama bagaimana agar kelompoknya bisa mengerjakan dengan waktu yang sangat efisien sekali, ya, waktu yang sangat singkat. Baiklah anak-anak, kita masuk, yaitu saatnya kalian menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok di depan kelas. Untuk itu saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siapa yang mewakili? Saya Pak Sudi. Ya, silakan Juli maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Hukum sholat Jumat bagi musafir. Sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap laki-laki muslim yang balik dan berakal.
Namun, dalam praktiknya tidak semua orang dalam kondisi wajib melaksanakannya. Salah satunya adalah musafir. Banyak pelajar atau masyarakat awam yang belum memahami hukum sholat Jumat bagi yang sedang melakukan perjalanan jauh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Oke, baik. Tiba saatnya kelompok 2 untuk mempresentasikan. Siapa yang mewakili? Saya, Pak. Ya, siapa? Ini, Pak. Nah, silakan, Adeni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. Judul studi kasus hukum bagi anak laki-laki umur 11 tahun ikut sholat Jumat. Masalahnya adalah sholat Jumat merupakan ibadah wajib bagi laki-laki muslim yang telah balik. Namun di masyarakat sering ditemui anak laki-laki yang belum balik ikut sholat Jumat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dari 2 permasalahan yang telah kalian jelaskan dan kalian presentasikan di depan kelas, dapat diambil kesimpulan yang pertama, orang dalam perjalanan atau safar tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tetapi bisa diganti dengan sholat zuhur. Tetapi kalau memang bisa melaksanakan pun dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak yang belum balik atau belum cukup umur itu tidak wajib sholat Jumat. Tetapi kalau memang anak tersebut ingin ikut setiap hari Jumat, ikut ayahnya ke masjid atau kakaknya, diperbolehkan karena itu sebagai pembiasaan supaya nanti kelak kalau sudah wajib sholat Jumat bagi anak itu berarti sudah terbiasa. Baiklah anak-anak, sebelum Pak Guru tutup pembelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin bertanya pada kalian, apakah materi yang disampaikan kalian bisa memahami dengan baik? Apakah materi yang diberikan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Apakah materi yang kalian pelajari ada manfaatnya? Alhamdulillah, kalau semuanya sudah paham. Kalau kalian sudah paham, saatnya Pak Guru menutup materi atau menutup pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila dalam pemaparan materi saya, tutur kata saya, ucapan saya tidak berkenan di hati kalian, dan akhirnya ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Denny, pimpin doa penutup. Teman-teman, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa
berikan spot tepuk tangan bersama-sama menandakan kesemangatan kita.